informasi, libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru membuat arus lalu lintas di jalur arteri Karawang mengalami kepadatan hingga 8 km. Hal ini terjadi imbas dari melonjaknya jumlah kendaraan pemudik serta adanya kebijakan pembatasan kendaraan berat masuk tol, sehingga membuat truk melintasi jalur Pantura. Kepadatan kendaraan terjadi sejak wilayah Simpang Pendei hingga wilayah Kosambi. Arus lalu lintas kendaraan di ruas tol Cipali mengalami peningkatan. Peningkatan berkisar 12 hingga 14% dari jumlah harian. Diprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung pada Sabtu malam hingga Minggu siang besok. Sistem kontraflow atau rekayasa pengaturan arus dengan mengubah sebagian arah kendaraan diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 sampai kilometer 65 ruas tol Jakarta menuju Cikampek. Kontraflow diberlakukan secara situasional. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Sanur Bali terpantau ramai. Adapun titik kemacetan terjadi pada tempat-tempat wisata, kawasan bandara, serta pelabuhan. Untuk mengantisipasi kemacetan pada penghujung tahun, kepolisian menyiapkan buffer zone atau zona penyangga untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di beberapa titik. Selain itu juga akan ada rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Bandara Ngurah Rai Bali. Sementara itu, meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali, pihak Angkasa Pura di Bandara Internasional Ngurah Rai menambah penerbangan sebanyak 20 hingga 50 extra flight per harinya untuk melancarkan momen liburan Natal dan Tahun Baru. 3 hari posko terpadu angkutan udara Nataru tahun 2024-2025 Bandara Internasional Ngurah Rai mencatat pergerakan penumpang mencapai 209.510 orang. Mengalami peningkatan jika dilihat dari data tahun lalu yang hanya mencapai 181.000. Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Bandara Internasional Samratulangi Manado. Untuk hari Sabtu ini, terjadwal ada 44 jadwal penerbangan, baik tiba maupun berangkat dari Manado. Pihak Angkasa Pura memprediksi aktivitas penumpang akan terus meningkat hingga H-1 jelang Hari Raya Natal mendatang. H-4 jelang Natal, harga tiket ke Manado mengalami lonjakan signifikan. Seorang penumpang bahkan harus membayar tiket hingga 11,6 juta rupiah untuk mudik ke Manado. Untuk mengetahui kondisi terkini puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, sudah bergabung jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat, dan Desi Indah Lestari di Denpasar, Bali. Selamat petang semuanya. Kita ke Karawang terlebih dahulu. Adi, apakah kemacetan tadi siang masih terjadi kalau sampai sore ini? Cindy dan juga saudara, pantauan terkini di jalur arteri Karawang, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah
Jawa Tengah masih terpantau cukup padat dan kepadatan ini terjadi sejak siang tadi dan hingga saat ini belum terurai. Kendaraan yang melintas atau berjalan di jalur arteri ini berkecepatan sangat terbatas, yakni hanya berkisar antara 10 hingga 20 km per jam dengan sesekali terhenti. Ini terjadi akibat dari tingginya peningkatan jumlah kendaraan yang sesuai dengan prediksi pemerintah dan pihak kepolisian bahwa hari ini adalah dimulainya puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru tahun 2024 ini. Sehingga bisa Anda saksikan langsung di belakang saya tempat melaporkan bahwa kendaraan besar, kemudian kendaraan roda 2 dan minibus ini berjalan dengan sangat pelan. Selain dari peningkatan jumlah kendaraan, penyebab kepadatan yang terjadi di jalur arteri Karawang ini terjadi akibat adanya pembatasan kendaraan di jalur tol, terutama oleh kendaraan-kendaraan sumbu 3 atau kendaraan berat. Hal tersebut mulai diberlakukan hari ini, mengingat tadi pagi hingga siang, tol Jakarta Cikampek mengalami kepadatan cukup panjang, mulai dari wilayah MBC hingga kilometer 57. Hingga siang tadi dilakukan kontraflow dan imbas dari kebijakan pembatasan kendaraan tersebut, saat ini kendaraan-kendaraan besar seperti truk, trailer dan sebagainya semuanya tumpah ruah melintasi jalur arteri yang menyebabkan arus lalu lintas di jalur arteri ini cukup padat hingga mencapai 8 km, tepatnya mulai dari persimpangan Pende atau Jalan Baru hingga wilayah Kosambi tempat saya melaporkan. Cindy dan juga saudara, sejumlah upaya dilakukan untuk bisa mengurai kepadatan yang terjadi di jalur arteri Karawang ini. Pihak kepolisian sejak tadi siang sudah memperlakukan penutupan sejumlah U-turn atau putaran untuk bisa meminimalisir hambatan atau sendatan kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah. Baik. Dan ini sedikit bisa mengurai hingga akhirnya kendaraan bisa sedikit berjalan, tidak tersendat atau stuck. Cindy. Baik, dari Karawang kita bergeser ke Bali, ada Desi Indah Lestari. Desi, kalau di sana pantauan lalu lintas dan titik wisata seperti apa? Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara, dapat saya laporkan dari kawasan Denpasar Bali, tepatnya dari kawasan perempatan wisata Sanur. Di sini tampak kepadatan lalu lintas mulai terjadi sejak pukul 15 WITA atau pukul 14 WIB, Cindy. Dan di sini sejak pagi sudah terjadi hujan lebat, namun mulai siang sudah agak reda dan membuat kendaraan mulai padat, ditambah jelang libur Natal dan Tahun Baru. Puncak kepadatan sendiri akan diperkirakan pada pukul 18, di mana pukul 18 WITA itu adalah penumpang dari pelabuhan mulai turun, Pelabuhan Sanur yang ke Nusa Penida. Untuk titik-titik wisata itu juga sudah mulai nampak kepadatan karena sudah penumpang yang datang ke Bali dari catatan Bandara Ngurah Rai tercatat 65.000 rata-rata dalam sehari, dan dalam waktu 3 hari ini sudah lebih dari 200.000 penumpang atau wisatawan yang hadir ke Bali, dan itu membuat polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan atau kemacetan horor yang terjadi seperti tahun lalu. Di pintu tol ada wisatawan yang harus berjalan kaki seperti itu, Cindy. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas kemacetan horor itu, pihak kepolisian melakukan beberapa rekayasa lalu lintas dan juga buffer zone, Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari di Denpasar, Bali, dan sebelumnya ada Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali semuanya.